Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kiranya Anda sehat-sehat selalu, pikiran jernih dan tidak gelisah ya memikirkan sesuatu hal yang tak penting dalam hidup kamu. Dan di sini mudah-mudahan kamu selalu didatangi berkah, rezeki, kelimpahan dan selalu beriman kepada Tuhanmu sesuai dengan ajaran agama masing-masing ya. Dan jadi sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang uh, tiga kehidupan, tiga show, yaitu show babi dan show tikus lalu show anjing ya. Di sini kita akan melihat, kita akan meramal sebenarnya apa sih yang bakal terjadi ya, ataupun apa yang terjadi dalam hidup kamu di bulan 11 ya, di bulan November ini ya. Jadi di sini kita akan lihat apa-apa saja yang bakal terjadi sehingga kamu itu ada sesuatu yang perlu dibenahi ataupun ada sesuatu yang perlu diubah, diintrospeksi diri sehingga perlu adanya sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Nah, jadi sini untuk orang show babi, untuk urutan yang pertama, urutan yang kedua yaitu urutan yang show tikus, yang ketiga yaitu urutan yang ketiga yaitu orang yang bershow anjing ya. Sebenarnya apa sih yang bakal terjadi dalam hidup kamu ya? Di sini untuk di bulan 11 kita akan mulai buka. Tapi sebelum itu Anda jangan lupa like, share, dan komen serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan dan bisa membantu Anda lebih jauh dalam hidup kamu ya. Oke teman-teman, Anda pun lebih relaksasi, lebih santai dan menikmati hasil ramalan saya ini. Di sini hasil kartu pertama yaitu kita meramal tentang orang yang bershow babi ya. Kita akan mengambil kartu pertama. Di sini untuk kamu orang yang bershow babi ya. Di sini ada Knight of Cups. Ini mengatakan bahwa kamu itu untuk mengerjakan sesuatu hal ya, ataupun merencanakan sesuatu ataupun berjalan sesuai tindakan, kamu tuh tidak ada yang namanya ketulusan ya dalam diri jiwa kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan itu selalu berakhir sebuah penyesalan ya. Nah, sedangkan di sini untuk yang kartu kedua ini mengatakan bahwa kamu itu selalu egois ya. Nah, merasa diri kamu itu paling benar. Jadi apapun yang kamu lakukan di sini ya, ini tidak ada sesuai dengan hati nurani kamu sehingga kamu tuh apa yang kamu lakukan itu sangat benar-benar tidak terpuji ataupun sangat bertolak belakang dengan diri jiwa kamu. Terus juga di sini ada Page of Swords. Ini mengatakan bahwa kamu itu setiap keputusan kamu selalu salah gitu loh. Jadi apa yang terjadi itu karena situasi yang selalu menekan diri kamu ya, sehingga kamu susah untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Jadi di sini apa yang terjadi dalam diri kamu ini ya, banyak sisi keegoisan, banyak sisi keras kepalanya, dan banyak yang susah untuk bisa yang kamu harapkan untuk sesuatu situasi kondisi yang cukup menekan diri Anda sehingga kamu itu tidak tahu cara mana yang terbaik dalam diri kamu sehingga kamu tidak bisa membedakan yang mana yang seharusnya Anda lakukan, yang seharusnya kamu pertahankan. Jadi diri kamu itu untuk orang yang bershow babi, kalau bisa kamu harus lebih pencerahan aura lah gitu ya. Lebih bisa membersihkan diri kamu, jiwa kamu untuk lebih tulus dan dalam menyikapi segala hal itu dalam segala rencana tujuan, kamu harus benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Kamu jangan menonjolkan sisi keegoisan kamu, menekan segala keputusan yang membuat diri kamu tuh jadi terpontang-panting, hidup kamu jadi tidak benar ya, sehingga keputusan yang diambil apapun yang dijalankan tidak ada sebuah ketulusan sehingga susah untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar. Sehingga keputusan dalam hal bertindak pun juga sangat salah dan tidak memiliki suatu keputusan yang baik. Di sini kehidupan kamu ini yang saya lihat ya, tidak sesuatu yang memberikan bahwa kamu itu ada keseimbangan dalam diri kamu. Jadi di sini apa yang terjadi dalam hidup kamu itu tidak ada keseimbangan dan tidak ada kenetralan ya, tidak ada yang mensupport diri kamu sehingga kamu susah untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Di sini kamu kurang bisa mempertahankan sesuatu yang sudah hilang dan kamu kurang bisa mempertahankan apa yang sebenarnya sudah terjadi dan kamu kurang bisa uh, memanipulasi ataupun membuat diri kamu tuh jauh lebih membaik ataupun jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Karena di sini yang saya lihat kamu lebih banyak menuntut, lebih banyak memaksakan kehendak. Sedangkan di sini The Holy Child, di sini sebenarnya kamu ada sebuah harapan yang cukup bisa digerai. Hanya saja kamu kurang yakin pada diri kamu sendiri dan kamu kurang
uh, lebih kurang memantapkan diri jiwa kamu kepada Tuhanmu, ya. Jadi di sini apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, kurang bisa melakukan segala hal dengan baik, ya. Jadi di sini apa yang terjadi dalam diri kamu itu banyak memaksakan diri kamu dan kurang ada keteguhan dalam diri kamu. Nah, jadi di sini yang saya lihat berhubungan dengan sebab dan akibat, ya. Apa yang terjadi dalam hidup kamu di sini ini berhubungan dengan kehidupan lampau kamu, ya. Jadi dibawa sampai kehidupan sekarang. Jadi yang terjadi dalam hidup kamu itu di sini lebih banyak cemburu, ya, dan banyak kebutuhan yang tidak tercapai dan tidak ada sebuah pemikiran yang rasional, ya, sehingga dapat merusak sebuah hubungan yang tak baik, ya. Nah, jadi di sini di bulan 11 ini kalau bisa kamu harus bisa membalancekan, membuat sebuah keseimbangan dalam hidup kamu supaya kamu benar-benar bisa menyatukan hati jiwa kamu dalam sebuah harapan yang baik, menciptakan sebuah kerjasama yang bagus, ya. Di sini kalau saya lihat di sini kurang adanya kebersamaan, kurang adanya tanda titik balik, ya, kebaikan, pembalasan kebaikan dengan kebaikan, ya, sehingga di sini lebih banyak pilih-pilih kasih ataupun dalam membutuhkan sebuah keputusan itu berat sebelah, ya. Jadi sehingga di sini lebih banyak tidak mementingkan sesuatu hal yang positif atau sesuatu hal yang baik dalam diri kamu, sehingga apa yang kamu lakukan itu sangat bertolak belakang sekali gitu loh. Jadi di dalam kehidupan sekarang ini kamu dulunya itu lebih sering tidak dicintai dan tidak dihargai, ya, sehingga kamu lebih sering dikhianati ataupun ditinggalkan begitu saja. Jadi di kehidupan sekarang kalau bisa kamu seusahakan kamu menciptakan sebuah hubungan yang baik, ya. Singkirkan sebuah hal yang tidak bagus dalam sebuah sifat yang gak baik untuk menghancurkan sebuah hubungan. Karena di sini yang saya lihat pemikiran kamu tidak bagus sekali, sehingga kamu selalu berpikir bahwa, dan kamu juga selalu berpikir bertolak ukur bahwa kebaikan selalu tidak dibalas dengan sesuai dengan tolak ukur kebaikan yang kamu berikan kepada orang lain, ya. Sehingga kamu lebih banyak menang sebelah pihak ataupun kamu berpihak dengan satu yang sama, satu dengan yang lain, tapi kamu tidak lebih bersatu lah, ya, ataupun membuat sebuah keseimbangan dalam hidup kamu dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dirasakan dalam perencanaan tidak sesuai dengan hati nurani, ya. Itu yang saya lihat, ya. Di sini untuk kamu, untuk orang yang show babi, ya, kamu itu apa yang bakal terjadi dalam hidup kamu itu di sini kamu lebih banyak ada rasa takut-takutnya, ya. Di sini juga ada hubungan dengan kehidupan karma masa lampau kamu. Terus juga di sini yang saya lihat kamu, ya, untuk segala kebutuhan kamu makan dan minum ada, tapi nggak sebanyak yang kau kira ataupun tidak disediakan sesuai rezeki yang diberikan kepada kamu, ya. Sehingga di sini di bulan 11 kamu lebih banyak terjaga-jaga dan hidup pas-pasan, selalu merasa bahwa di bulan 11 ini tidak mendapatkan sebuah kelebihan, sehingga apa yang kamu inginkan benar-benar tidak bisa tercapai dengan baik. Lalu di sini yang saya lihat kamu lebih condongnya tuh, lebih intinya tuh kamu lebih sukanya fobia ataupun ketakutan, ya, sehingga apa yang kamu rasakan benar-benar tidak sesuai dengan hati nurani kamu di situ loh. Jadi di sini fobia, ketakutan dalam merencanakan sesuatu itu sudah nampak jelas, ya, untuk di bulan 11. Dan di sini lebih banyak condongnya energi negatif daripada energi positif. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kamu harus bisa lebih banyak membina diri, ya. Dan kamu harus lebih banyak bisa memberikan diri kamu tuh jauh lebih bagus, sedangkan apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu rasakan, ya, harus benar-benar sesuai dengan bulan-bulan yang lalu ataupun tahun yang lalu gitu loh. Jadi intinya itu benar-benar bisa membenarkan diri jiwa kamu, benar-benar kamu harus tulus dalam melakukan tindakan, sehingga
Jangan ada sebuah ketakutan ataupun sebuah fobia, karena itu hanya membuat sebuah titik trauma dan membuat diri kamu tuh tidak bisa berjalan dengan semestinya, ya. Nah, jadi di sini untuk kamu yang bersio babi itu, apa yang terjadi dalam hidup kamu di bulan 11, segeralah kamu bina, segeralah kamu introspeksi diri, dan segeralah kamu melakukan yang terbaik. Sehingga apa yang benar-benar bisa membuat diri kamu merusak diri, kamu segeralah menggantikan apa yang, ataupun supaya hidup kamu tuh tidak monoton dan selalu bisa meraih sebuah sisi positif, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan untuk orang sio babi udah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan orang yang bersio tikus, ya. Ini adalah kartu yang kedua dengan orang yang bersio tikus, ya. Di sini kita akan buka, tapi Anda harus lebih relaksasi, lebih santai, ya, menanggapi hasil ramalan saya ini untuk orang yang bersio tikus, ya. Kita akan mulai dengan buka kartu pertama. Di sini dengan kartu pertama ini yang saya lihat ada The Carrier, ya, di sini, ya. Nah, jadi di sini ada Six of Swords dan Four of Wands. Nah, ini sini kartu ini mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu sebenarnya sih tidak ada keraguan apapun, ya, dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dan apa yang kamu lakukan itu penuh dengan sebuah ketulusan, ya. Hanya saja di sini kamu sering bingung, ya, ketika sebuah muncul, ya, sebuah masalah gitu. Jadi di sini apa yang akan kamu raih dalam sebuah keberhasilan ini sebenarnya kamu bisa mengatasi sebuah kesulitan yang ada, ya, dan kamu bisa mengontrol sebuah emosi kamu. Tapi di satu sisi yang saya lihat, ya, kamu itu di sini eh, ada kartu Four of Wands. Ini di sini lebih banyak membutuhkan sebuah kesabaran, ya, dalam melaksanakan sesuatu hal. Jadi di sini kamu harus bisa mencoba kembali apa yang kamu rintis loh di sini loh, demi mencapai sebuah keberhasilan. Jadi di sini harus ada sebuah usaha dan ada sebuah perjuangan yang kamu lakukan sehingga kamu bisa menghasilkan sebuah keberhasilan, kebahagiaan dan kesuksesan. Nah, jadi di sini kan ada kartu Six of Wands, Six of Swords. Ini pun juga di sini, kalau yang saya lihat ada sesuatu yang bahwa kamu dalam diri kamu itu tidak mau belajar gitu loh. Jadi di sini sebenarnya kamu bisa mencapai sebuah keberhasilan, mencapai sebuah apa yang kamu inginkan. Tapi satu sisi yang kamu tidak mau belajar dari masa lalu, ya, sehingga kamu banyak tercengang, banyak menghadapi sebuah masalah yang seharusnya tidak perlu kamu hadapi. Tapi di sini yang saya lihat kamu kurang adanya pembelajaran ataupun belajar dari masa lalu. Sehingga banyak kesalahan yang kamu lakukan tuh banyak bermunculan, banyak balasan yang tak setimpal dengan kehidupan kebaikan kamu yang kamu lakukan sekarang gitu loh. Jadi di sini sebenarnya kamu bisa mencapai sebuah keberhasilan, tapi kamu kurang adanya sebuah idealisme, ketulusan hati, dan kurang adanya maksimal dalam pencapaian rencana tujuan yang kamu inginkan, ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu terjadi dalam diri kamu itu inilah yang harus kamu hadapi, yang harus kamu bina. Nah, sedangkan di sini yang saya lihat di sini ada Betelgeuse, The Shining Star. Ini kartu ini mengatakan bahwa kamu itu ada sebuah persatuan, kesatuan jiwa dengan pikiran kamu, ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat kamu tuh harus ada ikut campur tangan dengan Tuhanmu. Kamu harus lebih banyak belajar, banyak mendekatkan diri pada Tuhan, mintalah petunjuk. Ya, mintalah petunjuk dari Tuhanmu untuk sebuah dewa penolong itu gimana supaya bisa membantu kamu dalam sebuah pemecahan masalah, ya. Jadi di sini untuk kamu the shiny star ini mengatakan bahwa kamu tuh sebenarnya bisa mencapai sebuah harapan, sebuah terang, ya, menunjukkan sebuah sisi positif dalam diri kamu itu. Tapi di sini yang saya lihat kamu ada seberkas cahaya tapi kamu tidak bisa menggapai sebuah harapan itu. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang salah dalam diri kamu dan sesuatu yang akan terjadi dalam diri kamu sehingga kamu tidak bisa menggapai sebuah harapan yang baik. Sebenarnya kamu tuh cukup bagus untuk di bulan 11. Hanya saja di sini sepertinya ada sesuatu yang memberikan kamu itu tidak ada sebuah kejelasan dalam sebuah titik penerangan, titik jalan cahaya yang baik. Sehingga kamu susah untuk menggapai apa yang bisa kamu dapatkan gitu loh. Sebenarnya di sini ada sebuah sisi positif, cahaya titik terang, tapi kamu susah untuk menggapai sesuatu harapan. Jadi di sini yang saya lihat, ya, jadi kamu perlu adanya sebuah pembenahan diri ataupun pembentukan sebuah healing.
Jadi itulah yang harus kamu ubah ya, harus kamu pembenahan diri dalam diri jiwa kamu. Di sini kamu harus bisa melakukan terbaik dalam diri kamu. Di sini kamu tidak ada sebuah pembenahan, kamu tidak ada yang namanya proses step by step dalam perubahan hidup kamu. Di sini sebab akibat kamu, apa yang terjadi dalam diri kamu ini di sini uh, yang menjadi tolak ukurnya itu adalah tolak ukur sebuah titik kepercayaan dan keyakinan kamu ya. Jadi banyak yang mempengaruhi diri kamu tuh sebuah kepuasan hati, sebuah kedamaian dan kegembiraan yang kamu alami gitu. Jadi apa yang kamu percaya dengan orang lain, percaya dengan diri kamu sendiri, itu semua berakar pada kehidupan kamu sebelumnya ya. Jadi di intinya itu kamu semua sebab akibat itu berhubungan dengan sebuah keyakinan dan kepercayaan. Nah, jadi di sini apa di sini yang saya lihat di sini kamu lebih banyak dikhianati orang ya, sehingga kamu tidak ada sebuah keimanan dan kepercayaan ya kepada Tuhanmu. Sebenarnya kamu kalau bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhanmu, itu doamu bisa terjawab loh gitu loh ya. Jadi doa kamu bisa dikabulkan gitu loh. Tapi di sini kalau saya lihat kamu itu kurang bisa belajar dari masa lalu gitu. Jadi apa yang untuk saat ini sih kamu lebih banyak menutupi itu semua dengan rasa sakit kamu di masa lalu ya. Sehingga kamu kurang bisa memaafkan seseorang yang uh, sering menyakiti perasaan kamu, ataupun seseorang yang sering membohongi kepercayaan kamu, yang menyalahgunakan kepercayaan dan uh, semua kebaikan kamu lah di sini. Jadi sehingga di sini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu inginkan tuh tidak sesuai ataupun tidak berjalan dengan baik gitu loh. Jadi di sini kamu perlu adanya sebuah bimbingan hati jiwa kamu supaya uh, kamu tidak terluka oleh sesuatu yang namanya sebuah bimbingan, maaf, sebuah kepercayaan ataupun sebuah keinginan gitu ya. Di sini lebih banyak kamu diperdaya, dimanfaatkan, dan kamu sering dibohongi, sering dikhianati oleh keyakinan kamu, kebenaran kamu, dan kepercayaan kamu. Sehingga kamu susah ada sebuah pengampunan dalam diri jiwa kamu ya. Jadi di sini sesuatu yang akan terjadi pada diri kamu di bulan 11 ini, kalau bisa kamu harus bisa melepas sebuah amarah ya, rasa dendam yang amat mendalam, dan kalau bisa kamu harus penyembuhan dalam diri jiwa kamu dengan cara meditasi dan lebih banyak introspeksi diri ya dalam diri jiwa kamu, dan bebaskanlah semuanya tuh dari sisi emosi negatif ya, barulah kamu bisa merubah diri kamu tuh jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang saya lihat kamu lebih banyak cenderung oleh sisi negatif, sensitif dan kepekaan kamu ya. Jadi kamu lebih banyak trauma dan kurang adanya kepercayaan terhadap teman kamu sendiri, sahabat ataupun orang tersendiri ataupun orang lain. Sehingga kamu lebih banyak traumanya, sensitifnya, apa yang kamu rasakan tidak ada sebuah kebersamaan yang bisa berlangsung lama ya. Sehingga itulah jiwa kamu sangat terluka dan kamu tidak ada sebuah jiwa kedamaian terhadap diri kamu sendiri dan orang lain ya. Jadi disitulah apa yang bakal terjadi dalam hidup kamu di bulan 11 ya. Kalau bisa kamu seusaha mungkin kamu lakukanlah sebuah pencapaian healing, penyembuhan diri kamu supaya kamu bisa lebih membaik dari sebelumnya ya, untuk masuk di bulan 11. Oke teman-teman, untuk orang yang bersio tikus sudah selesai. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi informasi terbaru buat Anda. Jangan lupa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Di sini kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga, yaitu ramalan show untuk orang yang bersio anjing ya. Kamu yang bersio anjing ya, di sini untuk masuk di bulan 11, sebenarnya apa sih yang bakal terjadi ataupun sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup kamu di bulan November ya? Sehingga kamu perlu membenahi ya. Karena di sini yang saya lihat kebanyakan teman-teman uh, lupa akan dirinya ya, sehingga selalu menjengkelkan bahwa hoki rezeki yang didapatkan selalu pergi menjauh dan tidak bisa datang kembali ataupun mendekati dirinya gitu ya. Sehingga dalam diri kamu itu sebenarnya harus ada sebuah perubahan dan harus ada sebuah introspeksi diri, barulah bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik ya. Nah, jadi di sini untuk kamu, untuk orang show anjing ini bagaimana? Kita akan lihat dulu dengan buka kartu pertama. Untuk kamu yang bersio anjing ya, di sini yang saya lihat di sini
ada sebuah kemerosotan ya dalam sebuah perjuangan kamu ya. Sehingga di sini kamu, jika kamu tidak mau berubah dalam sebuah kegagalan ataupun sebuah pengharapan baik, maka tuh semuanya tuh akan mendapatkan sebuah musibah ya. Jadi di sini tidak ada sebuah harapan yang bisa didapatkan dalam diri kamu. Dalam sebuah perjalanan kamu itu sebenarnya masih panjang sekali ya. Jadi masih belum ada cahaya titik terang. Jadi di sini, kalau yang saya lihat di sini, kamu tuh lebih banyak mendapatkan sebuah kegagalan dan tidak ada sebuah niat hati yang tulus ya. Sehingga di sini banyak yang meragukan dan ada banyak sebuah sisi gelap yang mendominasi kamu. Jadi orang show anjing ini di sini yang untuk masuk di bulan 11 nasibnya itu lebih banyak mendominasi sebuah sisi gelap ya, sebuah sisi negatif yang mendominasi kamu sehingga kamu susah untuk bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik ya. Terus juga di sini kalau yang saya lihat ada Age of Pentacles ini ya, sebenarnya di sini sesuatu yang dijalankan tuh sebenarnya sudah bagus sekali dengan hidup kamu dan kamu bisa melakukan dengan rasa sukacita kamu di sini. Hanya saja di sini keberhasilan kamu tuh hanya menunggu sebuah waktu saja ya. Jadi menikmati sebuah proses dalam mengerjakan sesuatu. Nah, jadi di sini ini yang saya lihat kamu tuh harus ada sebuah perubahan ya. Jangan ada niat hati yang tidak tulus ya. Dan kamu tuh ya kalau bisa melakukan sesuatunya tuh jangan sampai membuat diri kamu tuh jatuh ataupun lengah karena di sini bisa terjadi sebuah kemerosotan ya dalam diri kamu. Jadi di sini kamu harus ada sebuah perubahan dalam diri kamu, jangan uh, menginginkan sesuatu hal ataupun dengan jiwa kamu yang dulu-dulunya tuh tidak mendapatkan sebuah kepastian. Nah, lalu di sini yang saya lihat ada kartu The Lapis Lazuli Star ya, The Fallen Star. Sebenarnya di sini kamu perlu adanya bimbingan ya, perlu adanya pencahayaan dalam diri kamu. Di sini yang saya lihat ya, The Lapis Lazuli Star, ini kamu harus ada sebuah visi dan misi kamu ya dalam membimbing sebuah tujuan yang cukup tinggi ya. Di sini yang saya lihat kamu tuh harus ada sebuah wawasan, sebuah persepsi dalam pemikiran kamu. Apa sih yang menjadi sebuah tujuan dalam hidup kamu supaya kamu benar-benar bisa menggapai sebuah harapan yang baik. Di sini kamu perlu adanya sebuah rasa semangat yang cukup tinggi dalam menanggapi, dalam melakukan, dan dalam mengambil sebuah tindakan. Kamu tindakannya tuh harus sesuai dengan persepsi. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, benar-benar baru bisa melakukan yang terbaik. Sehingga di sini dengan kartu yang The Fallen Star, ini malah memberikan sebuah harapan bahwa kamu itu harus bisa berani melangkah, ya, melangkah sesuatunya itu dengan penuh perhatian, cinta kasihmu, dan sebuah bentuk hal yang bisa membagikan sebuah hasrat kamu demi tujuan rencana kamu, sebuah keberhasilan yang wajar gitu ya. Jadi di sini kalau bisa kamu harus ada sebuah kebebasan, sebuah perhatian dalam diri kamu supaya kamu bisa mendapatkan ataupun mengalami sebuah hal positif yang diberikan kepada kamu. Kamu sendirilah yang bisa memberikan sebuah hal positif, bukan orang lain ya. Di sini yang saya lihat ya. Sebenarnya kamu itu untuk orang yang show anjing itu sebenarnya bagus sekali, ada potensi yang baik. Hanya saja kamu di sini kehidupan kamu sangat monoton sekali. Yang terjadi dalam diri kamu itu banyak mendapatkan sebuah kegagalan karena niat hati kamu yang kurang tulus. Jadi kamu tidak ada niat hati apa adanya sehingga apa yang kamu peroleh kurang, sangat kurang sekali. Sehingga perlu banyak potensi bakat kemampuan kamu, mengenali jati diri kamu, dan kamu harus bisa tahu apa artinya kehidupan kamu, supaya kamu bisa meraih sebuah keberhasilan dan apa yang bisa menjadikan sebuah pedoman dalam diri kamu gitu loh. Jadi di sini yang saya lihat kamu tuh harus benar-benar punya wawasan, punya persepsi, dan punya sebuah gairah, semangat untuk merubah diri kamu jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat sebab akibat kamu tuh seperti apa sehingga kamu tuh terjadi seperti ini. Di sini yang saya lihat kamu itu ada medicine or woman ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu itu kamu harus bisa menyembuhkan diri kamu atau orang lain dalam setiap pokok permasalahan kamu ya. Kamu harus bisa berani menghadapi sebuah masalah kamu itu dengan uh, tegas ya, pandangan lurus ke depan, dan kamu harus bisa berani melihat
maju ke depan dan kamu harus yakin bahwa diri kamu tuh bisa memecahkan sebuah permasalahan itu dengan baik dan selangkah demi selangkah bisa mencapai sebuah keberhasilan yang pasti gitu loh. Dan kamu di sini kalau yang saya lihat kamu lebih condongnya tuh tertariknya dengan adat kebudayaan ya, ada istiadat yang berhubungan dengan keluarga bangsa lain ataupun kebudayaan bangsa lain ya, sehingga kamu lebih condongnya kamu lebih sukanya energinya tuh ke budaya bangsa lain gitu ya. Jadi di sini kamu apa yang bakal terjadi itu sebenarnya tidak sesuai dengan adat kebudayaan orang tersendiri ataupun keluarga kamu sendiri ya, sehingga kamu lebih cenderungnya lebih menyukai dan lebih mencintai adat budaya ataupun kebudayaan orang asing ya. Jadi di sini kamu tuh perlu banyak pembenahan diri, kamu harus bisa mengenal jati diri kamu itu seperti apa, kamu harus bisa tahu sebenarnya apa yang ada dalam diri kamu dan sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kamu, sehingga kehidupan kamu perlu adanya sebuah pembenahan diri, perubahan diri kamu supaya kamu bisa menggapai itu semua hal yang baik dan pasti. Karena yang saya lihat di sini kamu masih belum bisa mengenal jati diri kamu, bentuk pencerahan aura kamu itu seperti apa sehingga kamu tidak ada sesuatu pembenahan dalam diri jiwa kamu sehingga apa yang kamu lihat benar-benar tidak sesuai dengan keinginan kamu sehingga kamu susah untuk melakukan yang terbaik. Di sini selain kamu berhubungan dengan adat kebudayaan, ada istiadat kamu, di sini yang terjadi dalam diri kamu itu di sini semua ada hubungannya dengan orang tua kamu, yaitu bapak kamu atau ayah ya, papa kamu gitulah ya. Jadi ada persatuan antara kamu dengan ayah kamu ya, dengan satu jiwa. Jadi di sini ada bentuk sisi amarah karma kehidupan masa lampau ya, sehingga di sini kamu atau bapak kamu kurang adanya sebuah sisi yang tidak saling memaafkan ya, ataupun tidak saling mengampuni, sehingga kalian itu bisa bereinkarnasi kembali menjadi ayah dan anak ya. Jadi di sini kalau saya lihat kamu itu tidak ada sebuah pengampunan jiwa dan tidak mengoreksi diri terhadap diri kamu dan ayahmu ya, ataupun ayah kamu dengan diri kamu, karena kalian tuh sangat bertolak belakang sekali sehingga kalian tuh tidak penyatuan jiwa, malah kalian dipertemukan kembali di kehidupan yang sekarang dan kalian tuh lebih banyak condongnya tuh menjauhi diri dan tidak ada sebuah kedekatan antara ayah dan ibu ya, ataupun ayah dengan anak ya. Nah jadi di sini yang terjadi dalam diri kamu itu kamu harus ada sebuah tata toleransi, jangan ada amarah, jangan ada rasa kesombongan dan keselarasan. Ciptakan keseimbangan hidup kamu supaya hidup kamu tidak monoton dan kamu bisa menyatu dengan orang tua kamu, menyatukan sebuah kebudayaan hati kamu dengan jiwa kamu. Jangan kamu selalu menyamakan diri kamu dengan kebudayaan orang lain, karena itu sangat tidak membudidayakan sumber daya diri kamu ya. Oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru dan bisa membantu Anda dalam kehidupan kamu seutuhnya ataupun seluruhnya bisa saya bantu dengan seizin dari Tuhan ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk orang yang bershow babi, show tikus, dan show anjing. Kiranya bisa membantu Anda dengan hasil ramalan ini, bisa membuat diri kalian bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.